Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semancajen, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Gina di Bincang Semanca episode ke-13. Oke, kali ini seperti biasa saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbincang-bincang santai selama beberapa menit ke depan. Nah, untuk tema kali ini sangat menarik, yaitu eksistensi peringatan Maulid Nabi sebagai sauri teladan bagi seluruh warga sekolah di SMA Negeri 1 Campaka. Baik, di sini saya tidak akan sendiri karena bakal ada seorang narasumber yang akan menemani bincang-bincang santai kita. Beliau adalah Bapak Bagja. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa, sangat Alhamdulillah sehat sekali. sehat. Oke, jadi teman-teman, Bapak Bagja ini itu sebagai pembina Irma di SMA Negeri 1 Campaka dan sebagai guru mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Campaka. Baik Bapak, langsung saja ya ke temanya, kita masuk bincang-bincang. Boleh, silakan. Iya. Ya, selama ini kan kita membahas tentang Maulid Nabi. Selama ini kita tuh hanya merayakan Maulid Nabi tanpa tahu siapa yang pertama kali merayakannya. Sebenarnya itu siapa orang yang pertama kali merayakan dan memberi ide tentang perayaan Maulid Nabi. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan pembuka sekaligus pertanyaan pertama yang mudah-mudahan insya Allah akan saya jawab dengan kemampuan saya sendiri terutama. Oke, baik Teh Gina, berhubung ini berbincang-bincang ya, bincang semanca. Tentunya obrolan kita harus lebih santai. Lebih rileks dan tidak terpaku kepada materi-materi yang lebih membuat nanti para pendengar kita bingung ini apa yang disampaikan dan bahkan apa sih yang dibicarakan begitu. Baik, sebelumnya kita buka dulu apa yang mau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aslihad dhamair wa nafassas sarair wa hidal qalbi ila tariqi awliyal basair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini sangat istimewa sekali Teh Gina, saya bisa mengisi acara di podcast Bincang Semanca. Program Semanca yang sangat luar biasa, menginspirasi untuk kita semua, guru-guru dan para siswa lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa hadir untuk bisa berbincang-bincang melalui tema tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, para tabi'in dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik Teh Gina, mengenai siapa sih golongan atau orang-orang yang pertama kali merayakan atau apa? Iya, merayakan dan mempunyai ide melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Teh Gina, kalau ditanya merayakan, kita berawal dari pengertian dari Maulid itu tersendiri Teh Gina. Bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW sebenarnya bukan merayakan, lebih tepatnya. Kalau merayakan tuh nanti kesannya seperti hari ulang tahun. Nanti definisinya lebih tepat Idul Milad. Jadi
merayakan hari ulang tahun milad. Tapi kita harus ketahui bahwa Maulid Nabi itu bukanlah ulang tahun, Tegina. Bukan. Maulid Nabi bukan ulang tahun. Maulid Nabi secara bahasa berarti Maulid itu waktu lahir. Jadi Nabi itu kapan dilahirkannya? Pada waktu itu. Kemudian ada Maulud yang sering kita dengar juga. Maulud itu nabinya, orang yang dilahirkannya, Tegina. Jadi waktu dilahirkannya Nabi dan ada nabinya. Jadi kalau lebih tepat bahasanya ditanya merayakan, oh ini bukan pesta, oh ini bukan apa ya, bukan yang harus kita jadikan apa namanya suatu kemeriahan atau segala macam apapun. Tapi ini adalah bentuk daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara menyikapinya. Baik, pertama kali Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan atau diperingati waktu itu adalah para sahabat Nabi, kemudian dari golongan tabi'id hingga kepada umatnya dalam kitabnya Al-Khatat yang bernama Al-Makhariji, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk apresiasi kecintaan kepada Nabi Muhammad, mereka mengadakan maulid Nabi. Ingat ya, bukan hanya maulid Nabi saja pada waktu itu. Al-Makhariji, dia mengadakan maulid Ali bin Abi Thalib, dia mengadakan maulid Fatimah, dia mengadakan maulid Hasan bin Husain. Nah, seperti itu. Jadi peringatan-peringatan itu dimulai daripada masa Daulah Fatimiyah. Jadi Daulah Fatimiyah itu berkuasa sekitar 4 Hijriah, selama 4 periode lamanya. Kemudian inilah menjadi dasar Maulid Nabi Muhammad SAW dijadikan suatu peringatan untuk tanda cinta kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Tegina. Iya, luar baik, biasa Bapak. sekali. Ya, jadi kan tadi katanya dari kata maulid sama maulud itu beda gitu. Jadi gambarnya seperti apa, Pak, itu? Baik, ya, kata maulid dan maulud. Kalau mereka mengatakan bahwa maulid Nabi itu ulang tahun, bukan. Sekali lagi, bukan. Jadi maulid Nabi itu waktu kelahirannya Nabi. Maulud adalah Nabi yang dilahirkan. Kalau mau mengadakan peringatan maulid Nabi atau sebagai ulang tahun Nabi, itu lebih tepat katanya adalah Aidul Milad. Tapi sekali lagi ini menjadi kontradiktif bahwa kenapa sih harus ada maulid Nabi? Dulu kan di zaman Nabi tidak ada maulid Nabi, di para sahabat juga tidak ada maulid Nabi. Ini bukan ulang tahun, ini waktu kelahiran. Waktu kelahiran apa ada hukumnya? Tidak ada. Gina dilahirkan, ada hukumnya enggak? Gina dilahirkan, ada hukumnya enggak? Haram, sunnah, mukbah, makruh? Tidak ada. Jadi waktu kelahiran itu tidak ada hukumnya. Yang melekat terhadap hukum adalah ketika perbuatan kelahiran itu ya terikat menjadi suatu hukum ataupun perbuatan. Jadi waktu kelahiran maulid itu ya waktu lahir tidak ada hubungannya. Sedangkan maulud Nabi yang dilahirkan. Nabi lahir ada hukumnya? Ya tidak ada hukumnya. Kecuali mereka yang menentang dengan adanya maulid Nabi Muhammad SAW, ya mereka berarti menentang bahwa Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia. Mereka berarti menentang bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ajaran agama Islam dan menyempurnakan akhlak umat manusia, berarti mereka menentang, tidak meyakini. Nah, ini menjadi dasar pengertian maulid dan maulud. Seperti itu, Tegina, ya. Ya, baik. Bapak dari maulid ke maulud itu bagaimana para sahabat Nabi menyikapi hari kelahiran Nabi, kedatangan Nabi dan menyikapi keberadaan Nabi? Baik, ini luar biasa sekali, Tegina, Semanca Jen. Iya. Termasuk kita ya, umat Islam, cara menyikapi kita terhadap momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tegina bisa membaca Quran surat
Yunus ayat ke-58 Tegina. Bagaimana tentang cara kita menyikapi hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Silakan Tegina. Ya baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'alatum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Shadaqallahul azim. Nah, shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dari apa yang tadi Tegina bacakan, insyaallah suaranya merdu juga ya. Biasa Alhamdulillah. sekali. Kayaknya untuk pantas jadi qori'ah. Insyaallah nanti kita daftarkan ya untuk mengikuti kegiatan qori'ah. Dari apa yang tadi Tegina bacakan, Quran surat Yunus ayat 58, bagaimana cara kita menyikapi Maulid Nabi Muhammad SAW? Maka tercantum di sana Tegina ada kata falyafrahu. Bergembiralah. Ketika kita menghadapi atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umat Islam falyafrahu. Gembiralah. Senang, jangan sedih Tegina, jangan murung. Hari ini adalah momen peristiwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke alam dunia ini sebagai utusan, sebagai penyempurna agama Islam dan menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Tentunya kita bahagia, gembira, kita sambut dengan sukacita gitu kan, dengan mengadakan prosesi-prosesi apa yang nenek moyang kita ajarkan kepada kami, seperti apa yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah dulu. Mereka juga bangga, mereka juga sangat takjub untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Falyafrahu Tegina. Perlu Tegina juga tahu ya semanca Jen, kita umat Islam tidak gembira dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, mereka Tegina, para dahulu, para Nabi Adam, para Nabi Ibrahim, mereka itu suka cita menyambutnya. Padahal mereka nggak tahu seperti apa sosok Nabi Muhammad. Ketika itu mereka mendengar bahwa kesannya akan diutus satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang akan menyempurnakan ajaran agama Islam, yang akan menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Mereka itu senang, bangga akan lahirnya datang sosok ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ajaran agama yang telah diajarinya selama bertahun-tahun lamanya, berabad-abad lamanya. Mereka aja yang lahir terdahulu sebelum datangnya Nabi, mereka senang, mereka menyambutnya dengan bahagia. Kita sebagai umatnya, masa kita tidak bergembira dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ini miris sekali. Jadi patut kita falyafrahu. Yuk kita gembira, kita sambut kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan sukacita sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para sahabat dahulu, kemudian para tabi'in hingga pada zaman sekarang. Bagaimana prosesi cara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Seperti itu ya. Ya Bapak, kalau di Semanca sendiri itu bagaimana cara sekolah memperingati Maulid Nabi? Nah, Semanca juga bagian daripada umatnya Nabi. Faman ya'lam falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan umatku. Nah, kita ini umatnya Nabi Muhammad Tegina, umatnya ya. Walaupun mohon maaf umat yang belum sempurna. Waktunya sholat kita belum bisa tepat waktu ya. Kadang-kadang masih detik-detik terakhir waktu sholat kita baru mengerjakan. Kemudian juga kita masih mengaku umat Rasul tapi sunah-sunahnya belum sempurna Tegina. Seperti puasanya Senin Kamis itu kan bagian daripada sunnahnya ya Tegina. Kemudian dari amal-amal ibadah lainnya ini patut disempurnakan. Kalau kita menyikapi kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, insya Allah kita dengan sukacita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan mengadakan
pembacaan Alkitab Al-Barjanji. Insyaallah nanti kita akan mengadakan seluruh warga SMA untuk bersama-sama membaca kitab Al-Barjanji sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Barjanji itu Tegina merupakan puji-pujian. Di dalamnya ada riwayat keterangan Nabi Muhammad SAW dari dilahirkannya hingga wafatnya, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ini memberikan bukti bahwa ada salah satu sahabat yang memberikan suatu kesan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya untuk bisa merasakan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Selain itu, insya Allah juga kita selalu untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita ya, sesuai dengan akhlak Rasul, tentunya seperti itu. Lebih memperbaiki dirilah Tegina ya, agar kita itu lebih berkarakter dan berakhlakul karimah tentunya. Semoga siswa SMA Negeri 1 Campaka menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabiullah Muhammad SAW. Amin. Ya. Untuk kan nanti bakal ada perayaan, bukan perayaan, jadi memperingati Maulid Nabi di SMA Negeri 1 Campaka. Itu teknisnya seperti apa, Pak? Kan kita tuh ada yang PTM, ada yang daring. Ya, baik. Kepada seluruh mustami'in mustami'at, insyaallah kita akan mengadakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW di tanggal 22 Rabiul Awal atau 22 Oktober 2021. Kita insyaallah akan mengadakan pembacaan kitab Ad-Dibai Al-Barjanji secara bersama-sama. Berhubung minggu sekarang adalah PTM kelas 11 Tegina. Ya. Nanti kelas 10 dan kelas 12 kita adakan secara virtual. Iya, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing saja. Iya. Nanti bisa ikutin melalui virtual ya. Iya. Lewat Zoom gitu. Iya. Insyaallah kita nanti share linknya ya. Tunggu dan saksikan ke sebuah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan rangkaian kegiatan yang sudah diprogramkan oleh SMA Negeri 1 Campaka untuk warga Semanca, Jen. Iya, baik. Bapak tadi sedikit saya tuh masih kurang paham gitu antara memperingati, merayakan gitu. Sedangkan itu teh sama-sama kita bergembira di dalamnya gitu. Jadi cara membedakannya itu seperti apa? Memperingati, baik. Kalau memperingati, ya ini bentuk suatu daya ingat kita akan lahirnya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat momen peristiwanya gitu loh kan. Tidak dirayakan sebenarnya gina, tidak dirayakan dengan konsep-konsep yang mengarah kepada tidak ke sesuai syariat Islam. Dikhawatirkan ketika kita merayakan seperti itu gina, kesannya nanti maulid itu seolah-olah ulang tahun. Jadi seperti itu gina, ulang tahun dirayakan. Ceplok telur, dikasih kado, dikasih nanti tiup lilin, dikasih lain-lain sebagainya. Nanti konsepnya arahnya maulid itu ulang tahun. Yang harus kita pahami adalah bahwa maulid itu bukan ulang tahun Tegina, bukan suatu momen perayaan. Bukan merayakan, bukan melebih-lebihkan bahwa Nabi Muhammad lahir ke dalam dunia, ayo dengan cara-cara seperti ini. Namun yang lebih terbaiknya adalah dengan momen peringatan ini Tegina. Peringatan dengan mengingat kembali kisah Nabi Muhammad, suri toladan bagi seluruh umat manusia. Disinilah kita peringati gitu loh. Kita peringati. Cuman bukan dalam bentuk perayaan ya. Dalam bentuk perayaan. Dalam bentuk kecintaan kepada Nabi. Nabi pun Tegina dulu tuh kalau mengingat akan kelahirannya, dia itu selalu berpuasa. Pada hari Senin. Selalu berpuasa. Kemudian bentuk daripada menyikapi, para sahabat menyikapi kelahirannya Nabi Muhammad, mereka dengan gembira ketika peristiwa hijrah ya.
dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah itu siap menyambut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Mereka tuh bergembira Tegina. Ada juga yang sahabat nih Tegina. Sahabat yang selalu mengikuti kemana Nabi pergi. Ketika Nabi mencontohkan, dia amalkan. Ketika Nabi mengajarkan, dia langsung aplikasikan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ada juga yang sahabat yang sangat begitu terpesonanya, padahal sahabat itu dulunya adalah musuh Nabi Tegina. Musuh Nabi, sangat tidak suka dengan Nabi, ingin membunuh Nabi, tapi ketika dia masuk Islam, dia itu sangat menyanjung Nabi. Dia bikin pujian-pujian kepada Nabi, dia bikin sholawat kepada Nabi. Semuanya dia bentukan suatu kecintaannya melalui karangan-karangan kitab. Salah satunya adalah seperti ini, kitab Adibai Al-Barjanji. Ini luar biasa sekali Tegina. Jadi jangan salah mengartikan ya antara memperingati dan merayakan. Seperti itu ya. Semanca Jen, jangan lupa Maulid bukan ulang tahun. Maulid adalah waktu di mana Nabi dilahirkan. Maulud adalah Nabi, orangnya Nabi yang dilahirkan ke alam dunia ini. Jadi bukan untuk dirayakan, tapi untuk diperingati dengan bentuk, dengan cara menyikapi sebagaimana orang-orang terlebih dahulu dengan konsep-konsep yang berbeda-beda Tegina. Iya. Baik, alhamdulillah paham ya perbedaan antara memperingati dan merayakan. Jadi Maulid Nabi itu harus memperingati, bukan merayakan gitu. Nah, Bapak dari memperingati Maulid Nabi itu kan pasti kita seperti memperingati itu mengingat kembali kisah gitu. Pasti ada sesuatu yang harus kita teladani dari kisah itu. Bagaimana cara kita untuk meneladani itu? Tepat. Luar biasa Tegina. Ini nih yang menjadi PR kita sebagai umat Islam. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inilah Nabi sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat ya Tegina, bukan untuk umat muslim aja, bukan. Iya, Nabi itu diciptakan untuk menyempurnakan ajaran agama Islam dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Jadi seperti itu. Bagaimana kita harus meneladaninya? Ya ikutin contoh-contoh Nabi Tegina. Apakah Nabi pernah berbohong? Tidak. Apakah Nabi suka munafik katakanlah? Tidak. Apakah Nabi suka memberikan suatu suatu kesalahan, baik itu fitnah, suuzon atau dan lain-lain sebagainya? Tidak. Apakah Nabi selalu telat sholatnya? Tidak. Apakah Nabi tidak suka berpuasa Senin Kamis? Tidak. Nah, kita contohi Tegina tauladan Nabi Muhammad yang selalu senyum, tabasam, wit tabasam. Jadi kepada siapapun harus tersenyum, karena tersenyum bagian daripada sedekah Tegina. Iya. Tapi jangan terlalu banyak senyum juga nanti disangkanya apa? Aneh ya. Jadi Nabi itu murah senyum Tegina, murah berbagi. Jadi sedikit ia memiliki makanan katakanlah, dia suka berbagi, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Walaupun ia lapar, ada orang yang masih membutuhkannya, bahkan Nabi memberikannya Tegina, padahal ia sendiri lapar. Ini bagian daripada sedekah kita kepada setiap umatnya gitu kan, setiap pengikutnya. Ini bagian daripada bentuk kecintaan kita sebagai bagaimana cara kita menyikapi Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti cara-cara seperti Rasul yang diajarkan Tegina. Mudah-mudahan kita di sini semuanya umat-umat yang original ya, bukan palsu, hanya sekedar mengaku umat Nabi, tapi sunnahnya enggak dia jalankan. Sholatnya masih bolong-bolong, puasanya masih kurang gitu setengah hari, sedekahnya masih kurang. Masya Allah. Ini mah bukan umat Nabi. Nanti ketika kalian berkumpul dipanggil oleh Nabi, tiba-tiba kamu bergabung dengan Nabi, nanti ketika Nabi bertanya, kamu umatnya siapa? Aku umatnya engkau ya Rasul. Kamu gak pernah sholat, kamu gak pernah puasa. Nah ini kira-kira malu ya Tegina kalau kita sekarang mengaku umatnya Nabi tapi tidak menjalankan apa yang Rasul kita ajarkan ya. Nah
Naudzubillah, Nauzubillahimindzalik. Tapi dari itu kita bisa belajar ya teman-teman, sedikit demi sedikit Iya, memperbaiki gitu. Iya, kita bermuhasabah, berintrospeksi diri menjadi lebih baik sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya dengan penuh kesabaran. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Memang segala prosesnya semuanya dengan kesabaran. Iya. Nabi juga waktu itu enggak proses dakwahnya itu kan luar biasa, lama sekali, 23 tahun gitu. Luar biasa. Dengan proses cacian, makian, penghinaan, pemboikotan, ada indikasi mau membunuh sekalipun. Itu kan dahsyat banget, luar biasa. Tapi dengan kesabaran gitu kan ya. Dengan kesabaran, dengan keteguhan hatinya. Ada Allah yang selalu meridhoi setiap langkahnya, ada malaikat Jibril yang selalu memberikan dukungan kepadanya, dan sahabat-sahabat tentunya serta umat-umatnya yang setia kepada Nabi. Alhamdulillah, this is Muslim gitu kan. Muslim yang negara agama yang terbesar di dunia gitu kan. Bahkan kita Indonesia ini mayoritas Muslim yang terbanyak ya Tegina. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah dibandingkan dengan negara lain. Mudah-mudahan kita adalah golongan, kita adalah warga atau bangsa yang kelak di yaumul akhir nanti paling banyak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Begitu, ya. Ya, Babi, terakhir nih Pak ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Maulid Nabi? Hikmahnya dari Maulid Nabi Muhammad SAW, yuk semuanya sama-sama kita ambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Satu, kepribadian kita rubah dari yang buruk menjadi yang baik. Kita introspeksi ibadah kita, mulai dari sholat ya Gina, terutama ya, segala sesuatu atau amal perbuatan yang paling baik dan nanti akan pertama kali dipertanggungjawabkan adalah sholat. Ini peristiwa sholat kan dahsyat juga Gina. Melalui peristiwa Isra Mi'raj ini sholat Gina. Jadi jangan sampai dilalaikan. Sholat gampang Gina, cuman mereka terlalu menggampangkan. Kemudian sunnah-sunnahnya ya, ambil hikmah-hikmahnya. Sunnah, banyak hikmah menjadi pembelajaran. Kita lebih dilatih untuk bersabar. Kalau puasa kan sabar, sabar, menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan dari goda-godaan, baik itu godaan syahwat, godaan amarah lainnya. Nah, ini kan bagian hikmah yang harus kita petik dari peristiwa Maulid Nabi ini. Yang terakhir Tegena adalah bahwa hikmah yang harus kita ambil dari makna Maulid Nabi Muhammad SAW ini, menjadi golongan umat yang sebenar-benarnya umat, hakul umat gitu kan. Jadi bukan hanya sekadar umat yang mengaku umat melalui identitasnya saja malu tapi ya. Tapi harus dari dalamnya juga, dari hatinya. Dari hati, kemudian dari perbuatan, dari perkataan, semuanya kita samakan dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada seluruh umat manusia di alam semesta ini. Ya baik, jadi teman-teman semuanya, intinya itu kita harus yakin dan tetap istiqomah gitu, sebagai umat dari Rasulullah. Baik Bapak, mungkin ada pesan untuk teman-teman di rumahnya? Teman-teman di luar? Di rumah? Di rumah? Teman-teman di rumah, mohon maaf. Teman-teman di rumah, pesannya adalah mari kita maknai Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan mengenang kembali peristiwa Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahirnya, proses perjuangannya hingga ia menjadi rasulnya, dan terakhir ketika ia menjelang detik-detik wafatnya, beliau Rasulullah SAW selalu ingat kepada umatnya, sampai ia katakan ummati sampai begitu terkesan dan tersentuhnya. Umat siapa ini? Baik yang terlihat dan yang tidak terlihat Gina gitu kan. Jadi Rasul aja ingat kepada kita gitu. Iya. Jadi masa kita nggak ingat kepada Rasul? Iya, kita harus lebih ingat. Harus lebih ingat lah. Minimal kita sehari baca sholawat gitu ya. Karena sebaik-baiknya amalan yang
kita lakukan untuk sebagai bentuk kecintaan sholawat lagi. Iya. Simpel lah sholawatnya, yang simpel-simpel saja. Sholawat Jibril boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus sholawat Nabi yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk kita zikir sekarang, dari sekarang. Kalau kita memang cinta kepada Nabi, zikir. Kita sholawat, kita perbaiki sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Insya Allah nanti kelak kita berkah semuanya gitu. Hidup di alam dunia itu ya, kalau tanpa berkah ya rugi banget. Kita tergolong-golong orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik, alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Dan semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya mengenai topik hari ini. Gak kerasa ya Pak, udah beberapa menit ke depan kita berbincang-bincang santai. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga perbincangan kali ini dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat, serta dapat dilakukan dengan tindakan nyata gitu ya Pak. Baik, mungkin untuk perbincangan kali ini sekian dari saya. Dilanjut dengan bincang semanca selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.